Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Diary Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengolah data dengan pengolah angka dan kata untuk mata pelajaran informatika kelas 9 semester 1. Materinya yaitu menggunakan formula atau rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel untuk sesi yang pertama. Formula VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal dalam sebuah tabel, sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Untuk penulisan fungsi VLOOKUP, formula bakunya adalah sama dengan VLOOKUP, kurung buka lookup value, tabel array, kolom indeks, rank lookup. Atau bisa juga dibaca seperti ini, VLOOKUP, kurung buka, nilai kunci, tabel data, nomor kolom, tipe data. Untuk komanya ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma, disesuaikan dengan aplikasi pada Microsoft Excel-nya. VLOOKUP nilai kunci merupakan nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Tabel data merupakan ring data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Nomor kolom merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi, dimulai dari kolom paling kiri, dimulai dengan indeks ke-1 atau nomor 1, dan seterusnya. Tipe data, untuk tipe data ada dua jenis, yaitu true, digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada ring tertentu, dan tipe data false digunakan jika nilai datanya itu pasti. Contohnya, di sini ada tabel asal dan tabel VLOOKUP. Yang sebelah kiri adalah daftar gaji bulanan, sudah kita tentukan atau isikan nama karyawannya beserta golongannya. Golongan di sini atau kolom golongan ini merupakan kolom kunci untuk membaca tabel VLOOKUP pada sebelah kanan. Sebelah kanan ada tabel VLOOKUP-nya, yaitu golongan, gaji pokok, dan tunjangan. Yang atas merupakan judul kolom, sedangkan pada kolom golongan merupakan kolom ke-1, kolom gaji pokok kolom kedua, tunjangan merupakan kolom ketiga. Data disusun ke bawah atau vertikal. Adapun tabel asalnya yaitu pada ring B4, ya ini di B4 sampai dengan F14. Jadi ini adalah ringnya, ring tabelnya dari B4 sampai dengan F14. Adapun tabel VLOOKUP-nya berada pada ring J3 sampai dengan L9 di sini ya. J3 golongan sampai dengan kolom L baris ke-9. Nah, ini merupakan ring dari daftar gaji bulanan ataupun tabel daftar gaji bulanan beserta tabel VLOOKUP-nya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Golongan pada J3 seperti itu. Terus terakhir adalah L di sini 9 seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari gaji pokok dari Andin. Andin di sini pada kolom B5 pada selnya ini, Andin pada sel B5. Rumus yang kita gunakan adalah membaca gaji pokoknya sama dengan VLOOKUP C5. C5 adalah ini 1A ya, golongan 1A, C5, koma. Ini adalah ring tabel VLOOKUP-nya J3 sampai dengan J3, ini J3 sampai dengan L9, ini L9. Yang dibaca adalah gaji pokok pada kolom kedua, berarti di sini 2. Nah, di sini terakhir adalah 0. 0 itu apabila datanya pasti. Makanya kalau 1A gaji pokoknya adalah 80 dan seterusnya. Jadi yang kita baca adalah gaji pokok pada kolom kedua. Jadi di sini 2. Dan ini adalah 0 adalah untuk nilai pasti. Jadi kalau gaji 1A ya nanti gaji pokoknya adalah 800. Seperti itu.
Selanjutnya tunjangan andin. Nah, ini masih membaca sama dengan VLOOKUP pada C5 ini ya, masih golongannya 1A, yaitu pada ring tabel VLOOKUP-nya adalah J3 sampai dengan L9. Sekarang adalah yang berubah adalah ini, 3. 3 yaitu kolom untuk tunjangan. Tunjangan 1A, maka nanti muncul tunjangannya dari andin adalah 150. Dan berikutnya, menghitung total gaji andin. Nah, total gaji andin itu rumusnya bisa menggunakan sama dengan sel berapa ditambah sel berapa. Di sini adalah sel D5. D5 adalah gaji pokoknya andin di sini ya. D5 ditambah dengan E5. Tadi kita sudah ada hasilnya di sini. Terus di sini adalah untuk tunjangannya. Maka total gaji rumusnya sama dengan D5 gaji pokok ditambah dengan E5. Kalau punya Budiman berarti adalah D6 plus E6 ini ya. Jadi di sini yang berubah kolom D, tetapi yang berubah adalah barisnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di sini. Adapun untuk mencari total gaji pokok dari seluruh karyawan, maka menggunakan rumus ini sama dengan ya, tidak ada tanda petiknya, sama dengan sum atau sum dari D5, ini D5 sampai dengan D13. Jadi gaji pokoknya Ryan sampai dengan gaji pokoknya Andin akan dihitung. Rumusnya sama dengan sum D5 sampai dengan. Jadi titik 2 ini artinya adalah sampai dengan D13. Sedangkan mencari tunjangan pada kolom E tinggal diganti saja sama dengan sum E5 sampai dengan E13. Dan menghitung total gaji sama dengan F5 ini ya, dari F5 sampai dengan F13. Hasil akhir tabel bulanan untuk Andin golongan 1A adalah 800, tunjangannya 150, total gajinya 950. Untuk Budiman golongannya adalah 2A, 1.100.000, 300, tunjangannya menjadi 1.400.000 dan seterusnya sampai Ryan golongan 4A 1.700.000, tunjangannya 700 menjadi 2.400.000. Itu hasil akhir tabel daftar gaji bulanan. Berikutnya kita menggunakan tabel HLOOKUP. HLOOKUP digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal. Rumusnya sama dengan HLOOKUP, lookup value, tabel array, row index, num, dan rank lookup. Jadi hampir sama ya, berbedanya di hanya sini. Atau dibaca HLOOKUP nilai kunci, tabel data, nomor baris. Nah, di sini yang berbeda nomor baris dan tipe datanya. Nilai kunci merupakan nilai yang dijadikan acuan. Tadi untuk golongan ya acuannya. Tabel data, rank dari tabel yang berisikan data referensinya adalah tabel HLOOKUP-nya. Nomor baris adalah nomor urut data dalam tabel referensinya. Baris ke-1, ke-2, dan seterusnya. Tipe datanya adalah true jika datanya tidak pasti atau pada rank tertentu, dan false untuk nilai data yang sudah pasti. Contohnya di sini adalah daftar honor mingguan karyawan. Di sini ada tabel pada kolom pada sel nama ini di sel B4 sampai dengan di sini adalah D13 ya untuk daftar honor mingguan karyawan. Sedangkan tabel VLOOKUP-nya pada mulai dari kolom C4 ini C4 sampai dengan O di sini adalah 8 C4 O8. Di sini ada baris 1 bersih judul, kode bersih kode ya. Kodenya ini SL, ST, SL, OB, SP, SL, dan ini sebagai kolom kuncinya. Nanti yang dibaca adalah ini. Dan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, nanti saat muncul di sini DR, maka bagiannya adalah direktur, gaji pokoknya 1.500.000, tunjangannya adalah 400 dan bonusnya 150.000. Jika SP maka supervisor, gajinya pokok 1 juta, tunjangannya 300, bonusnya 125.000. Nah, sekarang kita mencari gaji pokoknya Ida menggunakan HLOOKUP. Maka terbaca HLOOKUP C5, ini ya, C5 adalah SL. C5, tabelnya adalah C4 sampai dengan O8 nih, dari kode OJ sampai OSL ke baris ke-8 atau row ke-8. Jadi
C4 sampai dengan O8. Yang dibaca adalah gaji pokok di sini adalah baris kedua ya. Jadi ini baris keduanya, baris ketiganya untuk gaji pokok. Nanti kalau yang bagian nanti yang muncul ini staff ya. Jadi ini 3,0, maaf ini harusnya 3,0 untuk mencari gaji pokok seperti itu. Nah, sekarang untuk tunjangannya maka menggunakan baris keempat di sini IDA terbaca C5 di sini SL. Ini adalah tabel referensi untuk lookup-nya dari J4 sampai dengan O8. Terus di sini adalah 4, terbaca 4 di sini adalah untuk tunjangan. Ya, untuk tunjangan terus 0. Datanya pasti kalau staff ST adalah tunjangannya 200, kalau OP tunjangannya 150.000 dan seterusnya. Ini untuk tunjangannya dari IDA. Nah, yang bawahnya tinggal berbeda adalah C5, C6, C7, C8 dan seterusnya. Yang berbeda di sini adalah kolom kuncinya. Sedangkan untuk yang belakangnya tabel referensi maupun kolom indeksnya maupun nilai true-nya adalah sama. Sedangkan di sini ada sumnya adalah mencari tadi tunjangan dari sel F5 sampai dengan F12. Sekarang mencari bonusnya IDA. Bonus itu di baris kelima. Sama ya. Lookup C5 ini SL. Pada tabelnya kode sampai dengan SL sampai dengan bawah. Dari J4 sampai O8. Di sini adalah tabel referensinya baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini bonus ya. 0 adalah nilai yang sudah pasti. Maka rumusnya akan terdapat seperti ini. Ini bagiannya tadi. Bagian untuk SL-nya nanti di sini akan muncul nama bagiannya, ada nama muncul gaji pokoknya, tunjangannya, bonus, dan total gajinya. Total gaji kita menggunakan rumus sum karena kalau satu-satu juga bisa, umpamanya sama dengan E5 ditambah F5 tambah G5 dan seterusnya. Tetapi kalau nanti jumlahnya banyak kita kesulitan, maka pergunakan rumus sum juga. Sum menjumlahkan dari E5 sampai dengan G5. Ini untuk rumus pada total gajinya. Nah, ini hasil akhirnya. IDA SL adalah sales, gaji pokoknya 550.000, tunjangannya 200, bonusnya 100, total gajinya 850.000. Terus di sini ada Ryan, direktur. Gaji pokoknya 1.500.000, tunjangannya 400, bonusnya 150, maka total gajinya 2.050.000. Berikutnya, kita akan menggunakan fasilitas MailMatch pada Microsoft Word. MailMatch pada pengolah kata diartikan sebagai surat massal. Jadi kalau kita akan membuat surat undangan untuk satu RT yang jumlahnya lebih dari 20, angka-angka efektifnya kita menggunakan surat massal atau MailMatch. Metode yang untuk membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama. Jadi mungkin isinya sama, yang berbeda hanya nama orangnya atau alamatnya. Nah, itu kita menggunakan MailMatch. Dibutuhkan 2 file, yaitu sumber data. Kita menggunakan Microsoft Excel atau langsung juga dari Microsoft juga bisa, tapi kita akan belajarnya menggunakan Microsoft Excel dan naskah utama pada Microsoft Word. Fungsinya untuk membantu pekerjaan membuat dokumen yang sama isinya tetapi berbeda penerima atau datanya. Langkah-langkahnya membuat MailMatch, membuat data awal di Microsoft Excel, membuat dokumen surat di Microsoft Word, menggabungkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Nah, contohnya di sini membuat data awal di MS Excel. Buka aplikasi Microsoft Excel dan buatlah data awal. Sebagai contoh, nama, NIS, dan nilai 4 mata pelajaran. Di sini ada nama, NIS, kelas, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, Bahasa Inggris. Isikan data seperti di bawah ini, dan setelah selesai, simpan data dengan nama data mail 4 maple di Microsoft Excel. Jadi, nama filenya data mail 4 maple ya, nanti jangan lupa. Berikutnya, kita membuat dokumen surat di Microsoft Word. Buka Microsoft Word, buat kop surat instansi, tuliskan nama, NIS, dan kelas. Ya, jadi nama, NIS, kelas ini dibuat
manual. Terus buatlah tabel berisi nomor, mata pelajaran, dan nilai di sini. Ini tabelnya, nomor, mata pelajaran, nilai. Nah, ini nanti yang akan kita isi secara manual di sini. Maaf, secara mail match. Jadi nanti ada isinya. Nanti yang akan secara mail match adalah nama, NIS, kelas, dan juga nilainya di sini. Gitu. Terus isikan nama mata pelajarannya. Setelah selesai simpan dokumen atau suratnya. Langkah-langkahnya, klik menu My Links ya, My Link. Pada grup Start My Match, klik Select Receivement di sini. Karena kita sudah punya data, maka klik Use an Existing List di sini. Berikutnya, cari data mail 4 mapel, klik OK di sini. Nah, muncul semacam ini fieldnya. Selanjutnya, mengisi data pada nama, NIS, kelas, dan mapel. Tempatkan kursor pada nama, pada grup Write and Insert, pilih Insert Merge Field ini ya. Jadi klik nama sini, terus klik nama, selanjutnya pada NIS, dan seterusnya sampai pada nilai. Nah, ini contohnya, nanti kalau muncul akan semacam ini. Fieldnya, nama, NIS, kelas ini tidak manual, tetapi menggunakan mail match. Ini juga tadi kolom bahasa Indonesia, kolom matematika, kolom IPA, kolom bahasa Inggris. Nah, setelah kita preview, maka muncul hasilnya. Bahasa Indonesia 88, matematika 82, IPA 79, dan bahasa Inggris 78. Nah, dari sini ya, dari sini. Ini ketika kita print preview, maka muncul semacam ini. Ya, kita ke latihan soal. Dari gambar di samping, tabel daftar gaji bulanan pada ring, ini ya, tabel daftar gaji bulanan pada ring B4 sampai dengan F12. Jawabannya adalah yang D. Sel kunci pada tabel daftar gaji bulanan adalah kolom golongan yang berada pada ring. Nah, ini dari Anissa 1A sampai dengan Ryan. Berarti adalah C5 sampai dengan C11. Jawabannya adalah B. Tulisan total berada pada sel ini ya, total. Ini ada penggabungan B dan C. Sel B dan C, nah karena di merger namanya, di merge, maka hanya terbaca di kolom B12 ya. Jadi yang awal yang terbaca. Pada tabel VLOOKUP, tabel berada pada ring ini ya. Ringnya adalah J3 sampai dengan L10. Nih, J3 sampai dengan L10. Pada tabel VLOOKUP yang menunjukkan kolom golongan berada pada kolom golongan, berarti ini ya, pada tabel VLOOKUP merupakan kolom ke-1. Jawabannya kolom 1. Pada tabel VLOOKUP yang menunjukkan kolom gaji pokok, ini gaji pokok berada pada kolom ke-2. Pada tabel VLOOKUP yang menunjukkan kolom tunjangan, ini kolom tunjangan adalah kolom ke-3. Untuk mencari gaji pokok Anissa, maka rumus yang digunakan adalah, ini Anissa ya, dibaca sama dengan VLOOKUP, kurung buka C5, tabelnya dari J3 sampai dengan L10, 2, ini gaji pokok ya, Anissa, kolom kedua, dan 0. Ini jawabannya adalah C. Berikutnya untuk mencari tunjangan Anissa, maka rumus yang digunakan adalah tunjangan ini. Masih membaca di sini, sama dengan VLOOKUP C5, tabelnya adalah J3 sama dengan L10, maka dibaca tunjangan kolom ketiga, 0. Jawabannya adalah ini ya, A. Untuk mencari total gaji Anissa, berarti adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Di sini adalah D5 ditambah dengan E5. Ya, sama dengan D5 plus E5. Rumus untuk mencari total pada gaji pokok adalah, total pada gaji pokok berarti di sini adalah sama dengan sum D5 sampai dengan D11. Jawabannya adalah C. Rumus yang digunakan untuk mencari total pada tunjangan. Ya, total pada tunjangan berarti sama dengan sum E5 sampai dengan E11. Seperti ini. Rumus yang digunakan untuk mencari total pada total gaji tadi ya, sum tabelnya adalah F5 sampai dengan F11. Surat berantai pada program aplikasi Microsoft Word disebut juga dengan mail merge. Pada gambar di samping, nanti ada gambar amplop ya, menunjukkan bahwa akan menggunakan amplop.
Untuk membuat data penerima dokumen atau surat berantai pada submenu Start MailMatch yang telah dibuat terlebih dahulu pada Microsoft Excel, maka menggunakan pilihan Use an Existing List. Jadi menggunakan daftar yang sudah ada. Untuk menyisipkan nama field, nama, NIS, dan lain-lain, maka menggunakan menu Insert Merge Field. Menyisipkan dan menggabungkan field. Melihat isi field yang telah disisipkan menggunakan menu Preview Result. Setelah data yang disisipkan benar, maka untuk mencetak surat berantai secara otomatis sejumlah data menggunakan perintah Print. Dokumen yang telah benar selanjutnya disimpan dengan menggunakan menu Finish and Merger. Demikian latihan-latihan soal sekaligus materi tentang pengolah data dan angka. Ada sebuah pepatah ataupun kata-kata bijak. Sebuah permata tidak akan berkilau tanpa adanya tekanan dan gesekan. Demikian juga, orang tidak akan sukses tanpa adanya tantangan, keberanian, dan kesabaran menjalani hidup ini. Demikian untuk materi informatika kelas 9 semester 1 kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.